sesuatu yang sangat penting. Aku mengidap akrofobia. Jika ini merupakan mimpi buruk bagiku, aku sama sekali tak ingin berada di sini. Oh, dan cowok yang berada di seberang sana itu Charlie. Dia pacarku, tapi aku sebenarnya tak suka dengannya seperti itu. Jadi, kalian mungkin bertanya bagaimana aku berakhir di sini. 200 meter di atas permukaan tanah dan hendak lakukan lompatan menakutkan ini. Nah, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Luna. Cewek SMA 17 tahun dari kota kecil di New South Wales. Tumbuh besar, aku sangat ingin menyenangkan ibu tunggalku yang pekerja keras. Masalahnya, ia hampir selalu letih dan mudah marah. Jadi tak peduli apapun yang kukatakan atau kulakukan, biasanya selalu dianggap salah. Kalimat paling umum yang terucap dari mulutnya adalah, "Kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik." Aku ingin ia mencintaiku lebih dari apapun di dunia ini, jadi kulakukan apa saja yang kubisa untuk menenangkan hatinya. Ini menyebabkan kebutuhan untuk membuat semua orang senang dan membuatku merasa takut dibenci oleh orang lain. Jika ku buat orang lain senang, maka mereka akan menyukaiku, ya kan? Jadi, kapanpun seseorang memintaku untuk mengerjakan PR-nya atau menggantikannya saat piket, maka kulakukan tanpa ragu. Dan jika muncul perdebatan atau situasi canggung, entah apa aku yang salah atau bukan, aku selalu minta maaf duluan. Pada umur 15, aku pindah ke Sydney sendiri untuk masuk SMA. Dan itulah saat aku ketemu Margo. Dia benar-benar kebalikanku, tapi ini tak menghentikan kami jadi teman baik. Dia itu mandiri, berani dan tak biarkan orang lain menekannya melakukan apapun yang tak mau dia lakukan. Haduh, andai aku lebih sepertinya, pasti aku bisa terhindar dari banyak masalah. Pernah kami dapat tugas kelompok di pelajaran biologi dan kebetulan aku sekelompok dengan cewek populer ini. Sehari sebelum tenggat waktu, mereka berdua mengirim pesan padaku, mengatakan mereka sakit dan memintaku mengerjakan bagian mereka. Ini tugas yang banyak untuk satu orang, tapi aku tak ingin mengecewakan mereka, jadi aku setuju. Tapi kemudian malam itu, saat aku sedang melihat-lihat Instagramku selama rehat sejenak setelah berjam-jam belajar, kulihat mereka datang ke suatu pesta. Apa? Jadi mereka bohong padaku supaya bisa keluar dan bersenang-senang dan meninggalkanku sendiri di rumah mengerjakan PR mereka? Astaga, ingin ku ambil pena ini dan melemparkannya tepat ke muka bebek bodoh mereka itu. Bagaimana bisa itu dianggap imut? Tapi siapa yang ku ajak bercanda? Aku tahu betul aku takkan pernah bisa katakan pada mereka apa yang sebenarnya kupikirkan tentang mereka. Jadi ku ambil pena itu dan melanjutkan beban tugas yang dimaksudkan untuk 3 orang itu. Sendirian. Aku begadang semalaman dan minum 2 kali minuman energi, tapi itu tugas yang terlalu banyak bagi satu orang untuk selesai tepat waktu. Tugas kami, atau sebaiknya ku sebut tugasku, kena pengurangan poin karena pengumpulan yang terlambat, yang entah kenapa membuat cewek-cewek populer itu marah. Apa yang sudah kau kerjakan? Bagaimana bisa kau kumpulkan tugasnya terlambat? Aku minta maaf, hanya saja mengerjakan semuanya sendiri terlalu berat untukku. Oh, yang benar saja. Kau punya seharian penuh untuk mengerjakannya. Itu semua karena manajemen waktumu yang payah. Tepat di saat itu, Margo muncul, entah dari mana, dan menyela kami. Jika kalian begitu peduli dengan nilai kalian, maka kalian pasti akan bantu Luna menyelesaikannya. Bukannya malah pergi ke pesta tak jelas. Bagaimana kalau kulaporkan kalian ke guru supaya mencoret nama kalian dari Margo? Cukup. Maaf, jangan pedulikan dia. Kemudian aku menarik Margo pergi. Meminta maaf pada mereka itu hal konyol untuk dilakukan. Itu bukan salahmu. Aku tahu ini bukan salahku, tapi tak ada gunanya membuat keributan, ya kan? Baiklah, kalau begitu, akan kubiarkan kau sendiri dengan semua masalah yang kau timbulkan sendiri. Aku tak peduli lagi. Oh tidak, aku tak bermaksud membuat Margo marah. Aku langsung minta maaf padanya. Dia satu-satunya sahabatku. Lalu ku ajak dia minum milkshake untuk baikan. Seminggu setelahnya, di hari klub sukarelawanku berdagang limun untuk menggalang dana amal anak-anak, aku tiba-tiba merasa sakit. Oh tidak, aku terus beritahu semua orang di klub betapa pentingnya acara ini, tapi sekarang aku yang akan absen. Betapa memalukannya. Aku perlu tunjukkan ke mereka betapa tulusnya aku. Ku kirim pesan ke ketua klub kalau aku sakit, tapi kalau klub begitu membutuhkanku, aku masih bisa usahakan berpartisipasi. Sekarang akhirnya aku bisa tidur. Sebelum aku sempat meringkuk di ranjang, dia mengirim pesan balik mengatakan betapa mereka butuh bantuanku. Jadi akan baik sekali jika aku bisa datang. Oh tidak, apa aku harus menyeret diriku yang demam ini ke sana? Tak tahu harus berbuat apa, aku minta saran Margo, tapi dia menggertakku. Kalau kau tahu kau tak bisa datang, kenapa menyarankan sebaliknya? Orang-orang akan selalu memanfaatkanmu jika kau biarkan mereka. Jadi bilang saja kalau kau sakit dan tak bisa datang. Lalu dia bilang klub musiknya akan ada acara makan malam malam ini. Tapi dia sudah putuskan akan menikmati sesi memanjakan diri malam ini. Jadi dia langsung beritahu mereka kalau dia sudah ada acara. Margot benar, jika aku lakukan seperti yang dilakukannya sejak awal.
Aku tak perlu cari alasan untuk berkata tidak ke semua orang. Akhirnya aku kirim pesan ke ketua klub, aku takut menulari semua orang, jadi akhirnya aku tinggal di rumah. Lalu aku tertidur dan mendapati kekhawatiranku mengganggu mimpiku. Hari berikutnya aku merasa lebih baik. Jadi setelah kelas aku mampir ke klub. Tapi aku merasakan suasana aneh dari semua orang. Kemudian aku tanya ke ketua klub berapa banyak uang telah kami kumpulkan dari acara itu. Dia sungguh mengacukanku. Oh tidak, dia jelas masih marah padaku karena mengecewakannya. Aku terhanyut dalam lamunan saat tiba-tiba seseorang menepukku di pundak. Ku dengar kau sakit, apa kau merasa baikan sekarang? Itu Charlie, salah satu anggotaku. Dia memberitahuku di hari aku sakit, dia menawarkan diri mengambil alih semua tugasku. Jadi aku langsung mengajaknya makan malam untuk berterima kasih. Mungkin dia salah paham dengan niatan baikku, karena setelahnya dia menghujaniku dengan pesan, telepon, dan meme lebay. Tapi suatu hari, sementara kami jalan berdua, Charlie tiba-tiba berhenti dan meraih tanganku. Luna, kita sudah saling kenal cukup lama. Kurasa ini waktunya untukku mengakui perasaanku. Aku menyukaimu. Maukah kau jalan denganku? Oh ya ampun, apa yang baru dikatakannya? Aku berdiri di sana kebingungan. Maksudku, aku menyukainya, tapi sebagai teman. Tapi saat kulihat tatapan penuh harapnya, nuraniku mulai menyiksaku. Dia cowok yang baik. Jadi bagaimana bisa aku katakan tidak padanya? Pada akhirnya aku paksakan tersenyum, lalu mengangguk setuju. Perasaanku padanya akan tumbuh seiring waktu, ya kan? Tapi sayangnya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya sejak kami mulai pacaran, ku dapati diriku jadi kurang suka padanya dibanding sebelumnya. Dia lakukan banyak hal yang menggangguku, seperti saat dia bersikeras kami kenakan baju pasangan ke sekolah. Ya, kaos berslogan He's mine, she's mine terletak di atasnya. Itu seharusnya sudah ditinggalkan tahun 2010. Dengan sombongnya dia mengantarkanku berkeliling sekolah dan tak peduli dengan gelak tawa dan tudingan ke arah kami. Andai bumi bisa terbelah dan menelanku langsung. Malam itu, melihat betapa muaknya tampangku, Margo bertanya padaku apa semuanya berjalan baik antara aku dan Charlie. Jadi ku bilang semuanya. Kukira dia akan marah padaku lagi, tapi yang mengejutkan, dia hanya menghela napas dan menyuruhku memberitahu kebenarannya dengan putus dengan Charlie sebelum semuanya jadi terlalu serius. Itu cara terbaik untuk mencegah kami berdua terluka. Dan juga aku dengar banyak hal buruk tentang Charlie. Orang bilang dia itu tak menentu. Sebaiknya kau akhiri ini sesegera mungkin. Ya, Margo benar. Lain kali kulihat Charlie, aku akan akhiri ini sekali untuk selamanya. Ternyata aku tak harus menunggu waktu lama, karena di minggu sore Charlie datang menjemputku untuk kencan kami. Dia bilang punya kejutan untukku, dan aku akan menyukainya. Oke, sepertinya dia sudah melakukan banyak upaya, jadi mungkin paling baik jika kutunda memutuskannya hingga perjalanan pulang. Hampir sampai. Mendengar apa yang Charlie katakan, kulihat keluar jendela. Oh ya Tuhan, apa itu tempat bungee jumping? Jadi, singkat cerita, disinilah aku. 200 meter di atas permukaan tanah, kakiku gemetaran seperti daun dan jantungku berdebar tak karuan. Aku hendak menangis ketakutan ketika tiba-tiba ku dengar musik romantis diputar di belakangku. Aku menoleh, melihat Charlie berlutut dengan satu kaki. Di belakangnya ada staf bermata jeli yang membawa mawar dan lilin sambil bergoyang mengikuti musik. Apa yang terjadi? Aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Luna, maukah kau menikah denganku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Maksudku, aku ini baru 17 tahun. Melihat wajahku yang kebingungan, Charlie segera berkata, aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Kemudian mari kita gelar pernikahan terindah langsung setelahnya. Ini gila, aku berdiri di sana, terpaku di lantai tak tahu harus berbuat apa. Dan melihat semua orang memandangku dan menungguku membuat aku semakin merasa tertekan. Aku sedang coba pikirkan semua ini saat Charlie memasangkan cincin ke jariku. Oh ya Tuhan, aku harus apa? Aku harus apa? Ya, dengan gaya klasikku, aku tak melakukan apa-apa. Tanganku yang bodoh membeku di tempatnya. Dan pada akhirnya berakhir seperti ini. Tidak, aku tak bisa biarkan ini terjadi. Charlie, sebenarnya aku tak punya perasaan padamu. Aku hendak memberitahumu hari ini, tapi aku tak mengira semuanya berakhir seperti ini. Kau bercanda denganku, kan? Kalau kau tak menyukaiku, tak mungkin kau biarkan aku sematkan cincin itu sebelumnya. Jadi, aku jelaskan semuanya ke Charlie. Wajahnya jadi muram karena kecewa. Aku merasa sangat bersalah. Harusnya aku tegas dengannya sejak awal supaya tak satupun hal ini terjadi. Kita masih bisa berteman, ya kan? Aku bertanya, tapi Charlie menjawab bahkan tanpa menatapku. Kalau kau tak menyukaiku, lalu kenapa memberiku harapan? Ada apa dengan nada tanpa emosi itu? Kurasakan dia berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Takut, aku terdiam. Tak berani mengucap sepatah kata pun. Aku akan pulang sebentar lagi dan jauh dari suasana menyesakan ini. Tapi saat Charlie mengemudi, kuperhatikan bagaimana keadaan sekitar jadi makin asing dan asing. Ini jelas bukan jalan menuju asrama.
Akhirnya mobil berhenti di sebuah lokasi konstruksi terbengkalai. Luna keluarlah dari mobil. Merasakan ada bicaranya yang marah, aku lakukan seperti yang dikatakannya. Kau bisa tinggal di sini sampai kau tahu bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Lalu teleponlah aku. Aku memandang ngeri saat dia berkendara pergi dan meninggalkanku di sana. Aku sendirian, entah di mana. Panik, ku telepon Margo untuk minta tolong. Tapi segera saat dia mengangkatnya, ponselku mati. Ku jelajahi daerah itu, tapi tempatnya benar-benar terpencil. Apa mungkin aku terjebak di sini selamanya tanpa diketahui seorang pun? Sudah hampir larut, aku hampir tak makan atau minum apapun seharian dan rasanya seperti tak ada harapan. Aku menangis dan kemudian semuanya menjadi gelap di sekelilingku. Aku terbangun karena lampu yang terang di rumah sakit. Margo langsung memelukku, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata malam itu setelah aku menelponnya, dia memeriksa lokasiku di Snapchat dan melihat kalau aku berada di tempat terpencil. Merasa ada yang tak beres, Margo dan manajer asrama pergi mencariku dan membawaku ke rumah sakit. Charlie ditindak dan diskors selama sebulan atas masalah yang ditimbulkannya. Setelah pengalaman mengerikan itu, aku bicara panjang lebar dengan Margo. Dia menenangkanku, menyemangatiku, dan berkata kalau sepertinya hasratku untuk menyenangkan orang lain berakar pada trauma masa kecil. Mungkin itu karena kata-kata ibuku, kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik. Itu yang membentuk karakterku sekarang. Aku tak bisa terus biarkan masa laluku menguasaiku. Jadi di musim panas, saat aku pulang menemui ibu, bersama kami tuangkan perasaan kami dan hadapi masalah kami. Aku akhirnya tahu kalau bersikap baik ke orang lain bukan hal yang buruk, tapi menyetujui sesuatu hanya untuk hindari kekecewaan orang lain bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kini dengan bantuan Margo aku belajar sedikit demi sedikit untuk berkata tidak pada hal yang tak ingin, karena hidup ini jauh terlalu singkat untuk berkata ya pada semua hal, bukankah demikian? Aku penasaran apa yang membuat Valerie lama sekali. Dia berada di ruang ganti itu lama sekali.